Oke. Halo, selamat sore Fearless Mom yang sudah bergabung. Ini kita sambil tunggu Fearless Mom yang lain ya. Jadi kita akan sama-sama ngobrol tentang pembahasan yang sangat-sangat seru hari ini. Tapi juga mendebarkan ya pasti ini untuk Fearless Mom di rumah kalau misalkan udah mengikuti Instagramnya Telon Lang. Jadi pasti udah tahu hari ini kita akan membahas apa dan sama siapa gitu. Nah ini memang live yang ditunggu-tunggu ya oleh para Fearless Mom, karena memang live-nya selalu menghadirkan, membawa hal-hal yang berfaedah untuk Fearless Mom di rumah. Ada tips dan juga pengetahuan kesehatan terutama untuk si kecil gitu. Nah oke, wow ini udah rame banget ya. Selamat sore Fearless Mom semua yang ada di rumah atau dimanapun Fearless Mom berada. Barangkali masih ada di tempat kerja juga. Alhamdulillah ini cuacanya cukup cerah ya Moms. Jadi di sini Lintang juga live dari daerah Kuningan Jakarta Selatan. Ini cerah banget alhamdulillah. Setelah beberapa hari lalu ini kita digempur cuaca yang tidak menentu ya Moms. Jadi kadang hujan, kadang juga panas gitu kan. Tapi tenang aja Fearless Mom, kalau misalkan udah nyetok telur lang di rumah itu pasti udah aman semua gitu. Nah biasanya Moms, cuaca yang udah nggak jelas kayak gini itu kan akan memancing nyamuk-nyamuk demam berdarah ya. Tapi selama Fearless Mom udah nyetok Telon Lang Plus ini, karena Telon Lang Plus ini melindungi si kecil hingga 10 jam dari gigitan nyamuk Moms gitu. Jadi kalau misalkan udah nyetok di rumah itu bakal aman. Dan hari ini kita nggak akan bahas tentang demam berdarah ya Moms, karena hari ini kita akan membahas tema atau isu yang juga lagi panas nih di kalangan kesehatan. Ini Firman pasti udah deg-degan banget ya, aduh gimana nih nanti untuk perlindungan si kecil gitu kan. Hari ini kita akan bahas tentang cacar monyet. Nah, udah familiar ya Moms pasti dengan nama penyakit baru yang baru aja masuk ke Indonesia ini. Tapi apa bener ya udah official masuk ke Indonesia atau itu hanya sekedar rumor? Hari ini kita akan pastikan lebih lanjutnya dan kita akan ngobrol lebih jauh lagi dengan dokter spesialis anak ya. Ini kita sudah undang Dokter Handoko Lois sudah bergabung. Oke. Waduh, ini Veloso memang pada semangat semua ya. Udah pada ngeramein juga nih kolom komentar buat tanya-tanya dan lain-lain. Tapi nggak apa-apa. Oke, ini Dokter Handoko Lois sudah bergabung bersama kita. Halo dokter, suaranya terdengar Halo, dari suara saya? terdengar. Terima kasih. Oke, baik. Kalau begitu, kabar baik dokter. Posisi lagi di mana ini dok? Di tempat praktek nih. Oh, di tempat praktek ya. Jadi sekarang ada, oh iya emang masih hari kerja ya dok ya. Jadi masih Betul. praktek ya sampai saat ini juga. Iya. Benar. Tapi sehat ya dok ya. Orang-orang di rumah juga semua terlindungi ya. Alhamdulillah. Iya, sehat-sehat. Oke. Hai Moms Iya, and Dad semua. Iya. benar banget. Semoga kita juga semua selalu terlindungi dimanapun berada ya dok ya. Apalagi kalau misalkan Virus Mom udah nyetok telur lang plus dan telur lang biasa. Apalagi yang telur lang plus ini kan memang melindungi dari gigitan nyamuk. Nah dokter, hari ini kan kita akan membahas tentang cacar monyet ya dok ya. Benar? Benar Pasti dok sekali. udah familiar juga ya dok ya dengan keluh kesah pasien-pasien ya, dengan moms juga yang curhat ke dokter gimana ini worry worry banget tentang penyakit ini gitu ya dok. Hari ini kita akan kasih tahu ya dokter Louis ke Fearless Mom semua yang ada di rumah biar dapat bekal apa nih yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan untuk tindakan preventif dan juga untuk penyembuhan kalau misalkan amit-amit sudah ada yang kena gitu. Nah, Dok, sebelumnya Lintang mau pastikan dulu nih dok, ini apakah benar cacar monyet ini memang sudah masuk ke Indonesia dok? Nah, benar. Bagus nih. Terima kasih nih dari Tahun Lang sudah bahas tentang ini ya, cacar monyet. Jadi ini menarik karena saat ini memang sudah ada satu kasus terkonfirmasi di Indonesia ya. Nah, Ya. jadi itu sudah terkonfirmasi bahwasanya ada yang menderita cacar monyet. Kebetulan saat ini yang terkena itu adalah pria usia 27 tahun. Oke. Ya, Oke.
Jadi dia membawa cacar monyet ini dari mana, Dok? Nah, kebetulan, nah ini kan awalnya kita harus tahu dulu ya, bahwasanya cacar monyet ini kan asalnya sebenarnya dari Afrika sana. Oh, Awalnya, pertama sekali. Jadi Afrika Tengah atau Afrika Barat, di sana mayoritas. Bahkan disebutnya sebenarnya di sana itu endemis. Nah, oke. jadi yang jadi masalah adalah sekarang muncul kasus-kasus cacar monyet di negara-negara non-endemis. Nah, jadi kan jadi berbahaya, artinya sudah mulai menyebar. Kalau dulunya cuma di daerah Afrika Tengah dan Afrika Barat, sekarang sudah berpindah nih ke negara-negara lain yang seharusnya bukan daerah endemis dan harusnya nggak ada cacar monyetnya, kira-kira begitu. Nah, jadi Waduh. kebetulan yang ini ada bepergian, jadi dia ada bepergian dari luar negeri, jadi perjalanan ya, luar negeri Iya. dari tempat lain, udah itu jadinya ditemukan lah gitu. Benar, benar, Oke. benar. Wah. Sebenarnya memang ya kita juga nggak bisa melarang ya dok ya siapapun untuk bepergian, apalagi ini memang sudah selesai masa pemulihan ya, sedang dalam masa pemulihan dari pandemi COVID-19 kemarin, jadi Iya, pasti juga semua udah ada keperluan yang harus dilakukan di luar negeri, jadi mungkin ada yang bolak-balik. Jadi memang semua itu pencegahan, semua memang ada di diri sendiri ya dok ya, karena kita memang nggak bisa ngatur urusan orang lain. betul. Iya. Nah, dokter, tapi kalau misalkan boleh dijelaskan lagi nih dok, sebenarnya cacar monyet itu penyakit apa? Eh, karena kan kalau kita mungkin ya seperti yang dokter Lois tadi sampaikan juga, kalau misalkan harusnya cacar monyet itu nggak ada di daerah kita, cuma ada di daerah endemis gitu ya. Nah, makanya kan kita memang mengetahuinya, kita hanya familiar dengan cacar air gitu ya dok. Nah, ini ada cacar monyet, ini apa dok penjelasannya? Bedanya dengan cacar air dan mungkin juga ada kita ada beberapa juga yang pernah mengalami atau sakit cacar api ya juga ya dok ya Ya, perbedaannya. Silakan oke. dok. Jadi untuk cacar monyet ini sendiri kita sering dengarnya itu namanya monkeypox ya. Nah, jadi Oke. kalau untuk cacar, ya memang kan kita sering dengar ya kalau cacar-cacar lain, cacar air atau cacar yang biasa gitu ya. Itu kalau yang monkeypox ini penyebabnya dia bisa dari awalnya itu taunya kan sebenarnya dia kenanya di monyet sebenarnya, sehingga disebutnya cacar monyet. Nah, kemudian terakhir ditemukannya pada manusia juga. Artinya, ini adalah penyakit yang berasal dari hewan terkena ke manusia atau kita sering sebutnya itu zoonosis. Nah, itu jadi penyakit yang asalnya itu sebenarnya dari hewan gitu ya. Nah, jadi monkeypox ini sendiri itu adalah penyebabnya itu adalah virus ya. Jadi monkeypox virus kita sebutnya atau familinya itu adalah orthopox ya, orthopoxviridae. Nah, gitu ya. Jadi itu gambarannya dari monkeypox itu sendiri. Nah, penyebarannya ya dia bisa nanti kita akan bahas lebih lanjut ya untuk Iya, benar. penyebarannya itu ke arah mana nih, apa yang kita Iya, bisa lindungi. Tentu betul, nanti betul. kita akan bahas lebih dalam lagi. Ya. Jadi memang cacar monyet ini sejarah awalnya banget itu adalah memang karena cacarnya ini dialami oleh hewan monyet ya dok. Betul. Ya. Oke. Jadi kalau tadi sempat Lintang tanyakan perbedaan dari cacar monyet, cacar air yang sudah selama ini kita kenal, dan mungkin juga cacar api ya dok. Perbedaannya di mana? Nah, jadi kalau misalnya untuk cacar monyet ini sendiri, dia itu tentu ada dua fase ya. Jadi kita harus tahu dia ada fase di mana terjadinya itu awal saat terinvasi, itu akan ada gejala seperti demam, nyeri kepala, sakit otot, sakit pinggang, dan yang khas lagi itu adalah pembesaran dari kelenjar getah beningnya gitu. Wah. Itu untuk cacar monyet. Nah, kemudian untuk lesinya atau yang sering kita lihat di gambar-gambar yang ada itu adalah benjolan-benjolan yang ada di kulit. Nah, benjolan-benjolan yang ada di kulitnya ini itu awalnya itu berupa kemerahan.
Nah, setelah terjadi kemerahan, dia akan berubah bentuknya menjadi suatu benjolan yang berisi cairan ataupun benjolan yang lebih keras sehingga terlihatnya lebih besar gitu ya. Jadi dia juga lebih rigid atau lebih kaku gitu untuk dia punya benjolan di kulit. Sedangkan untuk cacar air, kita tahu penyebaran cacar air itu awalnya kita bisa terlihat di bagian tengah tubuh, bisa di wajah, di badan, ya. Kemudian dia akan menyebar ke tangan dan kaki dan tempat lainnya. Dan cacar air ini sesuai dengan namanya, munculnya itu adalah kita sebutnya vesicle atau gelembung berisi cairan. Jadi bentuknya itu adalah langsung muncul-muncul vesikel berisi cairan. Kemudian setelah dia menyebar, karena munculnya berbeda waktunya, maka dia akan ada yang sudah pecah, ada yang sudah menjadi keropeng dan sebagainya, ada yang masih baru muncul. Jadi kita bisa temukan multiple stadium dari benjolan tersebut. Kemudian memang untuk durasinya akan lebih panjang dari cacar air itu sendiri. Kemudian cacar api mungkin kita sering sebutnya itu juga cacar ular kali ini ya. Itu Iya. juga karena penyakit karena virus, bisa karena varicella zoster ya. Jadi yang dari cacar air itu udah itu sampai dewasa dia jadi muncul lagi kemerah-merahan di kulit. Ciri khasnya adalah nyeri sekali, dia bergelombol bersama-sama begitu benjolannya, disertai ada isinya cairan juga gitu. Jadi itu kira-kira gambarannya perbedaan antara cacar monyet dengan cacar air dan cacar api gitu ya. Waduh. Iya, iya, iya. Hmm. Waduh, ini kalau mendengar deskripsinya tadi aja nggak bisa dibayangkan ini ya, maksudnya dibayangkannya aja udah ngeri banget ya. Iya betul. Waduh. Iya benar. Jadi kalau cacar monyet ini durasinya lebih lama ya dok ya daripada cacar air ya? Justru cacar air yang lebih lama, Cacar sedangkan yang lebih cacar lama ya. cacar Oke. monyet itu dia akan berubah-ubah dalam seminggu itu dia akan sudah kelihatan tuh gambarannya gitu. Oh, oke 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 baik. Nah, ini nih dok, yang pasti ditunggu-tunggu oleh Fearless Mom di rumah ya. Apakah cacar monyet ini juga menyerang anak-anak gitu? Jadi dan kalau iya, jawabannya bagaimana dok cara penyebarannya cacar monyet ini? Apakah semudah semudah penularan virus COVID-19 gitu? Atau mungkin harus ada kontak fisik tertentu atau seperti apa gitu. Jadi Fearless Mom udah tahu dan bisa mengantisipasi, bisa nyiapin alat perangnya itu sematang mungkin gitu dok. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi untuk terinfeksinya ini bisa dua hal terjadi pada anak-anak. Jadi jawabannya bisa dulu gitu ya. Gitu. Bisa terjadi pada anak-anak, bahkan dari bayi juga bisa. Nah, jadi Waduh. ada penelitian-penelitian perihal dengan monkeypox ini. Ternyata kalau misalnya ibu hamil, bayinya ada monkeypox, bisa resiko menginfeksi. Itu pertama. Kemudian kedua, bisa karena kontak. Kontak itu bisa dengan cairannya, cairan tubuh, ataupun kontak terhadap lesi yang tadi kita cerita itu ya. Ada Ya. benjolannya dan sebagainya. Nah, itu bisa juga sehingga bayi yang dijaga oleh ibu dengan yang menderita monkeypox itu akan beresiko untuk bisa terinfeksi. Kemudian yang ketiga, karena dia kontaknya lewat kulit, otomatis siapapun bisa terinfeksi. Baik itu anak-anak atau remaja atau dewasa muda itu semuanya bisa terinfeksi apabila mengalami kontak dengan zat atau bagian yang ada virusnya banyak. Contohnya di benjolan-benjolan tersebut, kemudian bisa dari droplet yang isinya infeksius itu bisa Oh, menyebar. Betul. oke. Cumanya memang kenyataannya kita lihat penyebaran dari monkeypox virus ini tidak sehebat dari COVID-19 gitu. Jadi justru lebih gampang menularnya itu adalah yang COVID-19 yang seperti kita udah ketahui
gitu ya. Jadi Ya, tidak menutup kemungkinan adanya temuan-temuan baru di kemudian hari, apakah cara penyebarannya, cara transmisinya begitu ya. Nah, kemudian tadi juga sekalian ditanya untuk pencegahannya gimana gitu ya. Nah, betul. jadi ini juga yang penting nih. Jadi eh, kita harus sangat bersyukur karena kita sudah melewati masa pandemi, di mana kita sudah terbiasa untuk menjaga protokol kesehatan 3M atau 5M plus. Nah, itu harus dilakukan. Kemudian saat hepatitis virus itu juga kita sudah tekankan untuk perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, jadi Oh, PHBS. Jadi udah ada protokol kesehatan 5M, udah itu ada PHBS, sekarang harus jaga lagi jangan berbagi alat mandi ataupun barang apapun yang dapat beresiko menularkan cairan tubuh atau virus tersebut. Nah, itu kita harus hindari sehingga kita bisa terlindungi. Jadi jangan lupa tetap pakai masker, rajin cuci tangan, itu semuanya harus dilakukan. Ya. benar-benar. Hmm. Oke. Ya, jadi memang tetap pakai masker ya, karena kita bisa masih ada kemungkinan tertular lewat droplets itu tadi ya, dok. Betul banget. Iya, jadi harus pakai masker tetap. Benar, 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 benar. Oke. Nah, em, kalau dilihat dari situasi saat ini, dok, apakah ada kemungkinan ya cacar monyet ini juga nanti berpotensi menjadi pandemi? Gitu. Iya, ini sebenarnya pertanyaan yang bagus. Memang kalau melihat dari situasinya, mulai kena di banyak negara, kemudian jumlahnya juga cukup banyak. Nah, ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi suatu kondisi pandemi. Cumanya memang kita masih melihat perkembangan dari penyakit ini ya. Contohnya aja di Indonesia banyak sekali suspek, bukan cuma satu ya. Jadi suspek itu hampir 40-an sampai 50-an kasus itu sebenarnya ada suspeknya. Selama ini terus ada update terus, oh ini dicurigai. Namun yang terkonfirmasi cuma satu. Nah, Oke. jadi kalau melihat kondisinya, mudah-mudahan kondisinya tidak bertambah terus kasus untuk monkeypox virus ini. Gitu ya. Amin. Iya, iya, iya. Amin, amin. Wah, memang bahaya sekali ya. Jadi memang walaupun dipantau terus dan masih terhitung sedikit yang tertular gitu ya, Moms, tapi ini tidak bisa diremehkan karena masih ada potensi tapi kecil karena pemerintah juga terus memantau perkembangan dari yang terinfeksi dari monkeypox ini sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya, apa yang tadi harus kita waspadai, Dok? Berarti ciri-ciri yang akan dialami selama masa inkubasi tadi ya, Dok ya? Hmm. Jadi di masa invasi, kita sebutnya masa invasi ya, artinya Oke, virus itu masuk, nanti muncul gejalanya itu adalah demam. Udah oke, itu bisa demam. disertai sakit kepala, sakit otot, dan nyeri di pinggang, itu bisa terjadi. Kemudian juga adanya pembesaran kelenjar getah bening. Nah, itu di periode masa invasi. Nah, Kemudian yang perlu diketahui, haha, ya. periode masa invasi itu berapa lama, Dok, kira-kira berlangsungnya? Nah, masa invasi itu biasanya sekitar 1 sampai 3 hari, gitu. Oh, oke, jadi selama Nah, 3 hari ini kalau misalkan sudah muncul tanda-tanda demam, sakit kepala, dan membengkak kelenjar getah beningnya, itu udah harus diwaspadai ya, Dok ya? betul, apalagi diikuti dengan ada resiko nggak, misalnya bepergian atau ternyata ada Wah, orang sekitar yang baru ketemu, ada kontak fisik, kemudian ya, dia mengalami sakit, nah itu harus perhatian. ya, Kemudian baru kita bisa masuk ke stage yang berikut ya, periode ya. ruam itu. Oke, nah, Mams, ini tadi udah dikasih tahu ya oleh Dokter Lubis tadi kalau misalkan si kecil nih, apalagi monkeypox ini juga definitely bisa menyasar si kecil ya, Mams ya. Ini berarti Mams harus ekstra hati-hati banget. Dan tadi udah dijelasin juga di masa invasi selama 3 hari nanti akan muncul gejala seperti demam, sakit kepala, terus habis itu juga pegel di pinggang gitu ya, dan ada pembengkakan di kelenjar getah bening.
Tapi tenang aja Mams, kalau misalkan Fearless Mom udah nyetok telur elang dan telur elang plus di rumah ya. Jadi kalau misalkan si kecil udah mulai rewel nih Mam, wah ini kayaknya mau demam nih, mau panas deh. Jangan sampai dibiarkan panas. Jadi harus udah dicegah duluan panasnya. Bisa dibalurkan telur elang dan telur elang plus di badannya si kecil ya Mam. Karena telur ini bisa menghangatkan tubuh bayi, mencegah masuk angin, membantu meredakan perut kembung, dan juga efektif menghindari gigitan nyamuk selama 10 jam untuk yang telur plus ini. Nah, Moms kalau misalkan habis di rumah, Pilos Moms bisa langsung cek ke Tokopedia dan juga Shopee. Apalagi di Tokopedia dengan minimum purchase 50.000, Moms bisa mendapatkan gratis ongkir ya Moms. Langsung cek ke Tokopedia dan juga Shopee, cari akunnya Caplang Official Store untuk belanja atau nyetok produk telurlang dan juga telurlang plus di rumah gitu. Nah dok, selanjutnya nih dok, Lintang juga mau nyampein pertanyaan ya dok ya dari moms-moms yang udah nitip pertanyaan sebelumnya nih dok. Mungkin bisa Boleh. dibantu jawab, jadi moms bisa tenang gitu ya. Aduh, pertanyaan saya ini padahal penting banget loh gitu kan. Oke, Dok. Yang Siap. pertama, halo, ini dari @sean_wiguna ya. Apakah anak yang terlahir prematur atau tidak mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan pertama rentan terpapar virus maupun penyakit cacar monyet gitu? Nah, sebaiknya kalau kalau ya naudzubillah dan amit-amit sampai terpapar virus cacar monyet ini, proses penyembuhannya ini apakah boleh berada di ruang yang ber-AC gitu? Dan apakah kita perlu sampai mengisolasi diri di rumah? Oke, pertanyaannya bagus banget nih, komplit ya. Betul. Nah, jadi Nah, kalau misalnya untuk bayi yang terutama tidak mendapatkan ASI eksklusif, kemudian tidak juga mendapatkan inisiasi menyusui dini, nah itu tentu antibodi yang harusnya diperoleh dari ASI, kemudian zat-zat pertumbuhan, zat imun tubuh, semuanya yang ada di ASI itu lebih rendah di tubuhnya. Tidak ada atau biasanya sih nggak sampai sama sekali enggak ya, pasti ada dicoba dulu, ternyata masih sedikit gitu ya. Nah, jadi itu biasanya tentu kemampuan tubuhnya itu akan lebih rendah. Biasanya moms yang punya 2 anak, kalau misalnya satu dapat ASI eksklusif, satu enggak, akan berasa itu bahwasanya yang mendapatkan ASI eksklusif kerentanan untuk menjadi sakit beratnya itu lebih kecil karena tubuhnya udah diperlengkapi oleh senjata-senjata dan antibodinya gitu ya. Nah, kemudian selain itu, tentu kita akan lihat bagaimana dengan status imunisasi bayi tersebut. Nah, kalau misalnya dia ada imunisasi, tentu tubuhnya terlatih untuk membentuk antibodi yang untuk melawan virus. Nah, ini sudah terbukti. Untuk yang sebelumnya kayak COVID-19, ternyata yang udah pernah vaksin BCG, kemudian ada yang vaksin lainnya selama dia bayi, itu memiliki kemampuan tubuh untuk membentuk antibodi melawan virus itu lebih baik gitu. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya kita memiliki bayi-bayi yang kuat sistem imunnya. Jadi itu perlu diperhatikan. Jadi bukan cuma semata satu hal ya, tapi harus beberapa hal. Harus dijaga anaknya dan perilaku hidup bersih dan sehatnya dijalankan atau tidak, itu semuanya dapat mempengaruhi kemampuan imun tubuh dari seorang bayi. Gitu ya? Baik dok. Pertanyaan pertama tadi ya itu ya dok ya. Yang kedua Ya. dari yang tadi itu belum jawab dok ya. Kalaupun harus ya kita nggak bisa pilih takdir ya dok ya dan nasib ya. Terkena gitu. Apakah kita harus sampai mengisolasi diri di rumah dan apakah boleh kalau misalkan berada di ruang yang ber-AC? Nah, saya lihat tadi banyak yang nanya nih masalah isolasi mandiri juga nggak gitu ya. Mungkin udah teringat-ingat sebelumnya harus isolasi. Benar. Jadi ini karena dia dari droplet, kemudian dari kontak fisik, kemudian dari luka yang terbuka atau dari bisul-bisul yang pecah, itu bisa menyebar sehingga yang sakit itu baiknya diisolasi mandiri. Jadi diisolasi tetap, beri ventilasi boleh,
Kemudian kalau misalnya pun pakai AC, biasanya kalau misalnya udah sakit, kalau AC terlalu dingin biasanya nggak nyaman. Ya, jadi kalau misalnya satu ruangan itu dia sendiri, kemudian pakai AC, itu takutnya virus-virus itu masuk ke dalam AC-nya kan gitu ya. Kalau dia sendiri yang akan pakai terus itu ruangan sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya ternyata nantinya setelah dia selesai ada orang lain yang akan masuk, ya tentu lebih baik adalah ventilasi yang terbuka gitu Ya, ya. Jadi oke. virus yang ada itu bisa keluar gitu. Iya, Tentu ventilasi harus diperhatikan dan isolasi mandiri tetap dilakukan benar. gitu ya. Jadi sebenarnya tidak apa-apa di ruang ber-AC, cuman itu lebih beresiko untuk orang yang juga tinggal di satu ruangan itu juga ya, Iya, Dok? betul. Iya. Ya, 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 benar, 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 benar. Oke, semoga terjawab ya, Moms, pertanyaannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang kedua dari Mom Siti Romlah underscore underscore. Nah, ini begini, Dok, bagaimana cara menangani cacar monyet pada newborn dan balita yang kulitnya sensitif gitu. Jadi mungkin ini juga kegelisahan atau keresahan para moms yang juga memiliki anak yang kulitnya sensitif ya. Sedangkan cacar monyet ini kan definitely udah jelas ini penyakit kulit ya. Jadi gimana cara menanganinya nih kalau kulitnya sensitif? Misalkan mereka memiliki alergi atopik dan gak bisa sembarangan menggunakan salep gitu. Nah, oke. Terima kasih. Jadi ini bagus ya ditanyakan mengenai yang kalau misalnya kulitnya sensitif. Nah, Ya. memang benar sekali karena ini penyakit kulit. Jadi yang sensitif kulitnya kadang bisa menjadi lebih berat atau terlihatnya itu akan lebih parah gitu ya. Nah, namun yang harus diingat adalah untuk dermatitis atopinya tetap harus ditangani seperti biasa. Dalam artian, misalnya dia biasanya ada pakai obat tertentu atau dia ada menggunakan moisturizer atau pelembab tertentu, itu tetap diberikan karena itu membantu untuk melindungi kulit. Tujuannya adalah itu. Kemudian untuk misalnya nanti ada lukanya, tentu dokter akan berikan. Kalau misalnya luka ini cenderung resiko ada infeksi sekunder, tentu akan diberikan salep yang sesuai. Kemudian untuk responnya, selama dia selama ini tidak ada alergi terhadap bahan atau obat tertentu, maka itu akan aman saja obat-obat yang diberikan untuk menangani lesi yang disebabkan oleh cacar monyet. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, nanti dokter yang akan mencari solusi, mau pilih obat yang mana, yang sesuai yang mana, gitu ya. Jadi Mams tenang aja. Hmm. Yeah. Jadi memang udah pasrahkan ke ahlinya aja ya dok ya. Oke, kalau begitu ini ada pertanyaan selanjutnya ini dari Moms Rachel Agni. Nah, ini lebih ke pertanyaannya ini mitos atau fakta nih dok ya. Apakah betul nih kalau misalkan terkena cacar monyet bisa disembuhkan dengan obat herbal seperti susu beruang atau air kelapa gitu? Jadi gini ya, kalau misalnya untuk yang cacar monyet, nah kalau Iya. misalnya dia ada kekurangan cairan, tentu cairan yang masuk, misalnya susu beruang, udah itu air kelapa, itu akan membantu untuk dehidrasinya, harus diingat. Oke. Bukan untuk cacar monyetnya. Untuk cacar monyet itu karena penyebabnya adalah virus, maka obatnya adalah antivirus. Oke? Oke. Obat antivirus yang ada saat ini adalah tecovirimat. Nah, ini adalah obat yang untuk smallpox. Kalau pernah dengar dulu itu ada smallpox juga yang udah eradikasi. Nah, itu adalah obat bisa untuk itu dan untuk cacar monyet gitu ya. Itu tecovirimat itu antivirusnya. Nah, kabar baiknya sebenarnya Indonesia lagi berusaha nih supaya bisa dapat obat tersebut dan masuk di Indonesia sehingga nanti ketika kita ada kasus yang meningkat, tentu ada obat-obatan yang dapat kita gunakan. Nah, jadi itu update untuk yang terapinya Pengobatan. seperti apa. Iya, syukurlah saat ini ada gitu. Oke, Oke. Jadi memang yang katanya bisa membantu menyembuhkan itu hanya membantu melengkapi kebutuhan air di dalam tubuh ya dok ya, biar nggak dehidrasi, biar nggak betul. lemas gitu ya.
Oke, nah berarti karena ini virus juga penyebabnya ya sama juga ya dengan yang sudah kita alami 2 tahun virus COVID-19. Jadi memang obatnya harus ada antivirusnya begitu, Mams di rumah. Nah, cuman kalau masih di masa invasi tadi yang seperti Dokter Lois jelaskan, di 3 hari mengalami demam, terus sakit kepala. Nah, ini si kecil bisa dibantu mengurangi penderitaannya ya, keluh kesahnya sekecil biar nggak rewel banget itu bisa dibantu dioleskan telolang plus ini dan juga telolang karena ini membantu memberi kehangatan pada tubuh si kecil gitu. Jadi biar nggak rewel ya, biar nggak nangis, terus kan kasihan juga gitu. Nanti energinya habis justru nggak sembuh-sembuh dan malah makin parah gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, dokter. Ya. Nah, ini dari Moms Yulia Purnamasari 758. Eh jadi ceritanya Moms Yulia ini punya bayi usia 2 tahun nih, Dok. Nah, beliau mau bertanya, kalau dalam masa penyembuhan cacar monyet ini pada si kecil ini, apakah ada makanan tertentu yang dilarang untuk dikonsumsi gitu? Dan mungkin nantinya akan menambah parah gitu ya lesi yang tadi muncul begitu, atau sebenarnya nggak ada pantangan gitu. Dan mungkin bisa dilengkapi juga apa saja mungkin yang perlu dihindari dan diperhatikan agar membantu cacar monyet ini biar cepat selesai gitu dong. Nah, jadi bagus ya pertanyaannya. Ini kita sudah ke arah masa penyembuhan nih. Nah, jadi Betul. harus optimis memang. Harus kita, kalau misalnya sudah masuk masa penyembuhan, ingat, saat sakit itu tubuh akan mengeluarkan banyak energi untuk melawan infeksi atau penyakit yang ada. Nah, Ya. setelah itu tentu kita harus mendukung kondisi anak dengan memberikan nutrisi yang seimbang, kemudian nutrisi yang cukup juga gitu ya. Jadi jangan dibatasi, makanan apapun boleh, yang penting adik tidak ada alergi apapun gitu. Oh. Jadi kalau misalnya dia tidak ada alergi sebelumnya, ya udah nggak Mhm. masalah makan aja Ya. makanan. Nah, ada yang unik kayaknya sering juga ditanyakan, "Dok, kalau telur gimana, Dok?" Nah, Ya. jadi kalau misalnya telur itu sebenarnya proteinnya malah tinggi ya. Jadi Tinggi, benar. kalau masa penyembuhan itu coba ingat kalau misalnya di rumah sakit, lagi sakit, udah itu pasca operasi, selalu Ya. disediakan telur sebenarnya karena sumber protein ada di sana. Jadi selama dia tidak ada alergi telur, maka boleh diberikan telur. Oke? Oke. Ya, Ya. sip. Jadi kita harus menunjang supaya dia penyembuhannya bisa lebih cepat. Semakin Ya. nutrisinya bagus, semakin kondisi fisiknya dan mentalnya baik, itu akan semakin Baik. cepat penyembuhannya. Oke, baik. Oke, dicatat ya, Mams. Jadi yang penting nutrisinya terpenuhi, anaknya happy, itu insya Allah akan mempercepat cacar ini pergi dari tubuhnya si kecil gitu. Nah, kalau yang tadi, Dok, ada pertanyaan juga yang belum sempat dijawab ya. Jadi ada ini enggak apa ya? Tips atau beberapa hal yang harus dihindari atau ini bisa jadi rekomendasi penunjang gitu. Yang harus dihindari selama masa penyembuhan atau Iya, oh benar. iya. Selama masa penyembuhan. Oke, jadi yang harus dihindari adalah tentu kita pastikan adik itu jangan kekurangan cairan, itu pertama. Oke. Ya, kemudian untuk nutrisinya harus cukup. Tadi dokter sudah bilang. Ya, Kemudian luka-luka yang sudah terbuka itu pastikan tidak terjadi infeksi tambahan karena infeksi sekunder akan memperparah luka yang ada. Gitu ya. Selain itu tentu tidak ada larangan yang berlebih selain ya kita harus jaga kondisi fisik adik ya. Jadi jangan dia kecapean, dia juga harus istirahat yang cukup sehingga tubuhnya itu berada di posisi recovery. oke. Ya, untuk masa penyembuhannya, begitu ya. Oke, ya, ya, oke, siap. Dimengerti dokter, semoga Fearless Mom di rumah juga sudah mulai tenang ya, sudah mulai terjawab rasa penasarannya. Oh, jadi yang harus dilakukan selanjutnya adalah seperti ini tadi yang dikatakan dokter ya, untuk preventif selalu jaga kebersihan,
terus tetap jaga pola makan, kehidupan sehat gitu lah ya intinya. Terus juga kalau misalkan ternyata sudah ada yang terinfeksi, ya berarti memang lebih baik untuk diisolasi karena masih ada potensi penyebarannya melalui droplets dan sentuhan gitu. Dan juga tetap memperhatikan nutrisi itu tadi ya. Yang penting fisik dan mentalnya happy, baik, itu nanti akan membantu mempercepat si kecil ini sembuh dari cacar monyet. Oke, pertanyaan terakhir dokter. Ini dari @happymom995 ya. Ini sebenarnya agak kita kembali ke kulit sensitif tadi. Jadi kalau misalkan anaknya ini punya kulit yang sensitif, apakah dia akan lebih rentan untuk terinfeksi cacar monyet ini? Nah, lalu jangka panjangnya ini apa dok? Baik ke balita ataupun ke orang dewasa ya yang terinfeksi cacar monyet, ini ada efek jangka panjangnya nggak ya? Atau mungkin kita cuman ya dihadapkan dengan resiko ya berarti akan ada bekas-bekas luka di kulit yang mungkin hilangnya akan lebih sedikit lama atau seperti apa dok? Sip. Baik, terima kasih. Nah, ini pertanyaannya bagus. Seperti yang kita ketahui, kalau anak-anak yang sensitif Ya. kulitnya, biasanya cenderung bisa ada mikrolesi yang ada di kulit tersebut. Sehingga otomatis ini membuat anak tersebut menjadi lebih rentan atau lebih gampang mengalami infeksi. Kemudian juga kalau misalnya sudah terinfeksi, kadang bisa lebih berat. Nah, untuk persisnya ya tentu nanti akan dilakukan penelitian lebih lanjut dan sebagainya. Apakah beneran jadinya frekuensi orang-orang yang dengan kulit sensitif itu jadinya lebih banyak yang sakit gitu ya. Itu nanti kita akan lihat dengan perkembangan kasus yang ada. Nah, kemudian tadi pertanyaan keduanya. Ya, jadi tadi pertanyaan keduanya adalah jangka panjangnya untuk yang sudah terinfeksi cacar monyet ini gitu. Apakah Nah, berarti hanya dihadapkan dengan resiko bekas-bekasnya di kulit ini lebih susah hilang atau bagaimana? Nah, saya senang nih, udah mulai lihat jangka panjangnya. Jadi sebenarnya yang berbahaya di sini itu adalah di masa akutnya. Di masa Oh, akutnya itu berbahayanya adalah dia bisa menginfeksi sampai ke otak. Nah, itu wah. yang jadi masalah. Apabila sudah infeksi ke otak, kemudian ada Hmm. terjadi penurunan kesadaran dan gangguan di otak, sering sekali ada gejala sisa. Itu yang tidak kita inginkan. Oke, kalau lesi-lesi di kulit ya mungkin cuma sedikit ya akan menyembuh, kemudian kalaupun ada eh, hanya tampilannya yang kurang baik ya, maksudnya ada bekasnya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya untuk udah berat dan sampai ke otak, yang kita takutkan adalah kerusakan yang terjadi di otak itu sendiri. Nah, itu yang saya tadi lihat banyak yang bertanya tuh dengan bahayanya apa sih dok? Bahayanya apa? Ya itu salah satunya itu ya bisa infeksinya sampai ke organ tubuh lainnya. Salah satunya yang terpenting otak gitu ya. Nah, jadi kita tetap harus ingat lebih baik mencegah daripada kita harus mengobati. Itu ya. Wah, ngeri juga ya dok ya, ternyata sampai ke otak juga ya. Tapi Iya, sebenarnya jadi ini cacar monyet bahkan ada sampai resiko kematian juga nggak sih dok? betul banget. Jadi ketika infeksinya menjadi berat, maka ada Hmm. terjadi sakit berat dan kemungkinan untuk kematian itu juga ada. Memang sih untuk angka kematian sampai saat ini itu masih kecil, tapi ada, bukan tidak ada. Ya. Jadi Ya, sekitar 0,03% itu ada kematian yang sudah terjadi. Angka ini menjadi seolah kecil karena jumlah yang terinfeksi udah mulai banyak gitu. ya, Ya, ya. yang terkonfirmasi udah mulai banyak. Eh, tapi tetap peluang untuk sembuhnya tetap lebih besar ya dok ya. Betul, betul sekali. Jadi makanya tadi kalau dokter bilang kalau misalnya optimis ya sudah betul. Harus optimis bisa sembuh. Betul, ya benar-benar. Jadi tenang aja, Moms, jangan khawatir. Walaupun ada risiko-risiko besar ya, kalau misalkan sudah nanti terinfeksi. Tapi Lintang dan Dokter Wis juga percaya sama kekuatan Moms-Moms, Fearless Moms di Indonesia ya. Ini kan kita udah sering banget ya menghadapi
cuaca yang nggak nentu, dan juga ada penyakit musiman gitu. Jadi insya Allah kita pasti akan bisa melewati ini bersama-sama. Apalagi kalau misalkan moms nyetok selalu ya telur lang dan telur lang plus ini, karena kalau sudah masuk ke masa invasi yang tadi dokter Louis jelaskan selama 3 hari itu akan mengalami demam, sakit kepala, sakit di pinggang, dan juga bahkan membengkak ya di kelenjar getah bening. Ini bisa dicegah sebelumnya, sebelum ke demam. Ini ketika si kecil udah mulai rewel, susah makan, menunjukkan tanda-tanda wah ini kayaknya mau sakit nih anak. Nah ini udah bisa langsung dibalurkan telur lang dan telur lang plus, karena bisa membantu memberikan kehangatan ke tubuh si kecil. Jadi ini kandungannya banyak banget ya moms, ada minyak chamomile, terus abis itu dia juga ada minyak kayu putih dan juga minyak zaitun. Makanya yang telur plus ini juga bisa melindungi tubuh si kecil dari gigitan nyamuk hingga 10 jam. Kalau misalkan Fearless Mom mau beli, kalian bisa di rumah, nggak perlu keluar rumah, sibuk-sibuk di kantor gitu ya. Cukup mengunjungi laman Tokopedia dan juga Shopee, terserah di toko favoritnya moms, mau di toko hijau atau di toko oranye, langsung cek ke Caplang Official Store dan langsung purchase aja moms. Selain membeli produknya telur dan telur lang plus, di situ moms juga akan bisa mendapatkan bundling-bundling menarik ya moms. Seperti yang kita sempat kolaborasi bulan Agustus lalu, itu ada kolaborasi telur lang dan juga balsam lang dan juga Soflo Indonesia. Jadi di produk bundling itu tadi, nanti moms akan mendapatkan satu HP pouch yang diilustrasikan oleh Soflo Indonesia. Terus juga moms juga bakal dapat telur plus yang 150 ml ini moms. Wah ini versi paling gedenya ya moms. Dan juga moms akan mendapatkan 2 jar balsam lang yang ukuran 20 gram. Nah, itu menarik banget, bundlingnya oke banget untuk perlindungan satu keluarga ya, nggak cuma si kecil, tapi juga untuk bapaknya, untuk ibunya, untuk fearless moms juga harus menjaga kesehatan ya, karena fearless moms ini kan kunci dari sehatnya satu keluarga nih. Ini tentara paling depannya nih kalau di dalam keluarga. Nah, seperti yang produk kolaborasi Tonlang, Bang Selma dan juga Soflo itu moms bisa dapatkan hanya dengan harga Rp77.000 aja, tetap di Tokopedia dan juga Shopee di Caplang Official Store. Selain itu moms, ada juga produk kolaborasi antara Tonlang dan Pack Cheese. Nah, apa saja yang akan didapatkan itu nanti Fearless Mom akan mendapatkan telur lang ya, dan juga mac cheese yang isinya 5 slice mom. Nah, selain itu kalau tadi di yang produk kolaborasi Soflo, moms akan mendapatkan HP pouch. Di produk kolaborasi dengan mac cheese ini, moms akan mendapatkan baby feeding plate. Jadi untuk si kecil yang baru mulai masuk ke tahap MPASI, itu akan berguna banget gift dari mac cheese ini, yaitu baby feeding plate. Harganya cuma 50.000 aja, moms juga bisa check out di Tokopedia dan juga Shopee di Caplak Official Store gitu. Oke dokter, kita udah melalui pembahasan yang cukup berat ya tadi, dan juga pembahasannya tapi tetap dibawakan dengan ringan gitu ya, tetap kita harus bisa menenangkan fearless mom yang ada di rumah semuanya. Sebelum kita tutup, mungkin dokter Lois bisa coba kasih konklusi ya, atau kesimpulan dari pembahasan kita hari ini tentang cacar monyet. Silakan dokter Lois. Oke, terima kasih Lintang. Jadi saya mau simpulkan ya. Jadi kalau monkeypox virus itu adalah suatu penyakit yang disebut cacar monyet. Nah, awalnya pada hewan, kemudian sekarang terinfeksi ke manusia, dan bahkan dari manusia ke manusia lainnya. Nah, gejala-gejalanya ada dua, yaitu ada stadium yang dia mengalami invasi, yaitu demam, yaitu sakit di badan, kemudian ototnya juga nyeri, kemudian di pinggang nyeri, dan yang penting lagi adalah pembesaran kelenjar getah bening. Kemudian di fase ruam itu akan muncul tuh mulai kemerahan, kemudian jadi ada benjolan, baik itu yang padat ataupun berisi cairan atau nanah gitu ya, itu bisa terjadi. Kemudian yang penting lagi adalah penyebarannya. Penyebarannya bisa melalui droplet yang infeksius, kemudian juga dari kontak fisik, baik itu kontak dengan cairan tubuh
atau bagian yang ada luka dan isi virusnya itu banyak, itu dapat menginfeksi atau menyebar. Begitu ya. Kemudian untuk masakan diharapkan masakan yang dimasak itu mateng sehingga kalaupun ada terinfeksi virus dan sebagainya itu tetap aman untuk dikonsumsi. Nah, kemudian untuk terapinya memang saat ini lagi dalam proses, itu udah ada antivirusnya, kemudian tambahannya untuk vaksin itu juga on the process dan sudah ada Oh, lampu hijaunya itu juga ada untuk nanti baik. vaksinnya. Tapi saat ini belum sampai ke Indonesia juga gitu ya. Oke. Ya. Kemudian yang penting juga adalah pencegahannya yaitu lakukan protokol kesehatan, Hmm. udah itu perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Kemudian juga harus perhatikan jangan berbagi alat-alat sehari-hari yang bisa beresiko kita tertular dari orang yang mengalami cacar monyet atau berpotensi ya. Memang saat Ya. ini sudah masuk ke Indonesia, ada satu kasus, kita semuanya harus memperlengkapi diri kita sendiri dengan informasi-informasi yang akurat dan tepat, sehingga kita tidak menjadi khawatir. Semakin tahu akan semakin tenang, dan semakin bisa kita menjaga supaya keluarga kita tetap sehat. Gitu ya. Stay safe Oke. semuanya. Oke. Stay safe semuanya. Nah, itu tadi sepatah dua kata terakhir tadi ya dari Dr. Lois. Kesimpulan pembahasan kita hari ini tentang cacar monyet dan juga pesannya untuk fearless moms di rumah. Berarti itu tadi stay safe. Kita boleh waspada tapi jangan khawatir ya. Kuncinya tetap ada di pola pikir kita juga begitu ya. Kalau kita masih positive thinking dan mengerjakan apa yang tadi dikatakan oleh Dr. Lois, insya Allah kita akan semua aman ya. Apalagi itu tadi ada tuh dok bagian yang itu ya masaknya harus sampai benar-benar matang. Nah ini perlu di note juga nih ke famous moms di rumah. Harus sampai matang ya moms. Jadi kita sebelum masuk ke cacar monyetnya ini bahkan kalau bisa virusnya jangan sampai masuk juga nih ke tubuh kita. Itu tadi yang perlu dicatat kepada famous moms. Nah, terima kasih juga untuk moms-moms yang udah meramaikan kolom komentar, apalagi yang tadi pertanyaannya udah dibacakan dan dijawab oleh Dokter Lois. Terima kasih ya Dokter. Terima Moms kasih. nanti akan mendapatkan voucher belanja Indomaret senilai total Rp500.000 dan juga goodie bag menarik. Isinya moms ada telolang dan telolang plus masing-masing berukuran 60 mili dan ada satu botol salicylic powder Purasil yang juga mengandung temulawak. Nah, itu menarik banget. Thank you. Jadi untuk Freelance yang udah join hari ini, antusias dengan pembahasan hari ini, aktif bertanya. Kalau misalkan ada yang belum terjawab atau terlambat join live-nya, nah mungkin bisa ditonton lagi Mas nanti dari awal ya. Dan dicatat tuh apa aja yang disampaikan oleh Dr. Lois gitu. Jadi itu tadi pembahasan kita hari ini. Jangan lupa moms di rumah kita nggak berhenti untuk ingetin ya kalau misalkan stoknya Telolang dan juga Telolang Plus ini habis, bisa langsung cek ke Tokopedia dan juga Shopee, langsung cek ke Caplang Official Store untuk mendapatkan produk-produk Telolang dan Telolang Plus berbagai macam ukuran. Ada yang 60 mili, ada yang 100 mili, dan ada yang 150 mili juga. Begitu. Nah, selain itu tadi, Moms juga bisa mendapatkan produk-produk kolaborasi Telolang seperti kolaborasi kemerdekaan dengan Soulful Indonesia dan juga Balsem Lang kemarin. Harganya cuma 77.000 aja, Moms udah bisa mendapatkan bundling menarik. Dan kolaborasi terolang beserta mac cheese, itu harganya juga cuma 50.000 aja, bisa langsung didapatkan di Tokopedia dan juga Shopee di Capel Official Store. Kalau begitu, Moms, sedih banget live hari ini kita harus sudahi dulu. Terima kasih banyak ya Dr. Lois, penjelasannya sangat Terima menjelaskan kasih. dan semoga bisa mengurangi rasa kekhawatiran fearless moms yang ada di rumah dan dimanapun fearless moms berada. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan membahas update-update tentang kesehatan dan tips-tips mungkin juga ya untuk sekecil yang lain. Kalau begitu, kita jumpa di live selanjutnya. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi kepada Dr. Lois ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih Lintang. Terima kasih Oke, Moms and Dad selamat yang sore udah dengar. teman-teman semua. Kita pamit dulu ya. Sampai Assalamualaikum jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih.